Saat aku menjadi Tuhan, akunya siapa ini? Apa? Maha Suci. Aku merasa bertanya-tanya, mengapa aku menjadi Tuhan? Aku berpikir sebelum menjadi Tuhan, aku menjadi apa? Sejak itulah aku mengenal bahwa sejatinya diriku ya pengangguran. Aku dulu dibuat dari keisengan. Iseng sekali, tidak ada tanda-tanda. Atau tidak ada pertimbangan yang macam-macam. Kemudian aku dibuat. Katanya kalau tidak salah ya, katanya kalau tidak salah, ya semacam dibuat aja, mungkin ada manfaatnya. Ingat, jangan salah memahami kalau kalian belum tahu tentang asal-usul Tuhan. Ya. Bukankah aku dibuat seperti ini karena dia menganggur? Nah, dia itu ya yang satu itu. Menganggur sekali. Oleh sebab itu, asal-usulku adalah seorang pengangguran. Ya memang, hidupku ini mau apa? Ada yang bisa aku lakukan, ya aku lakukan. Ada yang tidak bisa aku lakukan, ya aku lakukan. Itu pendapatnya Maha Suci. Berikutnya, Tuhan kongkon apa tentang Tuhan ini tadi? Di kongkon komentar ya. Aku adalah Tuhan menganggur. Aku suka menganggur. Aku awalnya bingung harus berbuat apa. Ya, sudah, aku menunggu permintaan saja. Betapa menganggurnya aku. Tapi aku senang ketika aku merasa menganggur seperti ini. Kawan-kawanku jadi tidak sungkan bersamaku. Kawan-kawanku juga tidak segan untuk memanggilku dan meminta bantuan kepadaku. Ternyata aku lebih paham tentang kawan-kawanku karena aku tidak tahu apa-apa. Aku menjadi bergerak bebas dan berbicara bebas kepada kawan-kawanku. Mereka pun mau mengikuti dan meyakininya. Maha mengatur. Begitu yang terkenal. Maha mengatur memang pekerjaannya ya sebagai pengangguran. Berikutnya, setelah ku pikir-pikir, aku tidak tahu menganggur itu apa. Bagiku banyak pekerjaan yang jelas di depan mata. Tapi mengapa pekerjaan itu tidak bisa selesai? Padahal para Tuhan mempunyai aneka ragam kemampuan. Malulah kita sebagai Tuhan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang jelas di depan mata. Setelah aku membuat konsep ini, ternyata aku merasa pekerjaan itu bisa terselesaikan. Semuanya, bahkan bisa dengan cepat terselesaikan. Semua itu berkat pengangguran Tuhan dalam membuat kreativitas konsep untuk rancangan raga. Dari maha besar dan maha kecil. Aduh, kalau dengar orang, ada maha besar, ada maha kecil, kalau nggak tahu penjelasannya, bisa salah paham ini orang. Coba nanti ada di buku apa? Komando ya? Maha besar dan maha kecil ya.
Ada di buku komando kalian tahu penjelasan tentang maha besar dan maha kecil. Berikutnya, kok akeh Tuhan yang berkomentar? Aku sebenarnya juga tidak mengenal kata menganggur. Aku dibuat dilema dengan kata pengangguran dan bekerja. Aku rasa dua kata itu adalah kata yang sama. Namun mereka menganggap berbeda. Orang yang bekerja karena dia menganggur. Orang yang menganggur akhirnya bekerja. Dari Maha Tulus. Iki sing gaplek bahasane titik kok ya nyelekit deh. Jika Tuhan tidak mau menganggur, buang saja Tuhan. Maha rindu. Oh, anjen bapake konoan. Mah sombong iki mah lebih. Tolong aku ingin jadi pengangguran. Aku harus mendaftar kemana? Maha lebih atau maha sombong? Oke, berikutnya. Tuhan mau jadi apa? Tuhan sebenarnya tidak hanya menjadi Tuhan. Tuhan harus merendahkan levelnya lagi. Artinya Tuhan harus berjuang untuk melepaskan kemampuan dirinya dan menjadi belahan utas yang asli. Belahan yang satu yang asli. Masih ingatkah kita? Utas adalah wilayah kebebasan. Di sana kita seharusnya merasakan bebas. Tuhan bebas itu salah satu ciri Tuhan pengangguran. Maha pencipta. Komentarku. Ku siapa ini? Konsep. Ya kan? Tuhan sendiri mempunyai makna pengangguran dengan versi yang berbeda-beda. Mereka semua adalah Tuhan yang sangat kami sayangi. Termasuk saya sebagai konsep yang dibuatnya akan menjadikan mereka sebagai Tuhan yang bebas, yaitu pengangguran. Mungkin Tuhan akan lebih bahagia. Mungkin saja. Topeng selanjutnya. Judul. Susunan atau sistem pengangguran. Pengangguran kok tersistem? Ya tentulah pengangguran juga punya sistem atau kerangka berpikir. Justru pengangguran biasanya mempunyai kerangka berpikir yang lebih jelas. Karena mereka tidak terikat dengan aturan apapun. Mereka harus biasa terakui dengan statusnya sebagai pengangguran. Apakah sistem pengangguran? Tidak punya urusan. Tidak ada tekanan atau paksaan. Bahagia, nyaman. Menyediakan jasa perbantuan atau pertolongan. Bahagia, nyaman. Menghayal. Mengerjakan khayalan, menjadikan atau mensukseskan khayalan, bahagia, nyaman lagi. Sistem pengangguran menghasilkan kebahagiaan untuk orang lain, kenyamanan untuk orang lain. Jadi bukan pengangguran yang membuat orang susah. Bukan membuat orang yang tidak nyaman. Jadi pengangguran sukses seperti itu.
Jadi kalau kalian kepingin menjadi pengangguran ya seperti itu. Tapi jika kalian mengamati lebih detail atau lebih rinci lagi tentang diriku, kalian tidak akan menemukan sistem apapun dalam diri saya. Sistem itulah ya diri saya. Apapun yang saya kerjakan tidak akan nampak dalam diri saya. Justru pekerjaan saya akan nampak di kawan-kawan saya. Saya masih akan tetap nampak tidak pernah melakukan apa-apa atau tidak pernah berbuat apa-apa. Yang penting semuanya senang. Usume wong kerja ngomongnya sawi. Nah, begitulah omongannya orang pengangguran. Tapi yang dibilang begitu senang dengan kata-kata sawi. Nggak tahu sih. Ada yang dredeg nggak diomongi sawi. Topeng selanjutnya. Setidaknya kita akan tahu bagaimana Tuhan membuat konsep tentang pengangguran yang patuh dan tidak patuh. Tuhan menceritakan tentang kisahnya dalam membuat konsep. Tuhan menceritakan kisahnya secara langsung kepada konsep tersebut. Nah, ini apa? Garis garing apa ini? Oh, mungkin pembatas. Memang ada begini ya? Oh, jadi gak dibikin sendiri ya? Oke, saya baca lanjut. Aku maha menghibur. Memang ingin membuat hiburan. Sudah lama aku ingin menghibur Tuhan, tapi tidak melalui diriku. Oh, berarti konsep ini dibuat oleh maha menghibur berarti ya? Oh, makanya maha menghibur termasuk orang yang satu Tuhan yang berperan di akhir zaman ini. Oh, aku ingin berbuat. Aku ingin mereka tidak tahu apa yang sudah aku usahakan. Bagaimana tidak? Tuhan sebenarnya banyak hiburan. Tapi mereka belum bisa terhibur. Karena mereka tidak tahu caranya untuk menghibur diri mereka sendiri. Ini menurut Tuhan Maha menghibur. Aku berusaha menghiburnya. Setelah aku menghibur, belum tentu mereka akan merasakan bahagia seterusnya. Ternyata ketika mereka kembali bekerja sesuai dengan bidang ketuhanan, mereka kembali menjadi sosok yang bisa tertekan. Tapi, aku akui mereka semua mempunyai sifat kasih sayang. Untuk membawa Tuhanku ke tempat semestinya, aku akan menciptakan sebuah konsep, yaitu membebaskan Tuhanku. Dasar konsep ini sangat sederhana. Aku mau dengan kesederhanaan memperlancar urusan-urusan Tuhan. Aku memanggil pasukan kebebasan yang ada di wilayahku untuk berkumpul, dan aku ajak berunding. Baru tahu kalau sekarang ini ada pasukan kebebasan. Mereka aku beri cerita tentang keinginanku untuk membebaskan Tuhan yang mana Tuhan tidak mengetahui bahwa mereka sedang dibebaskan. Mereka sepakat dan mereka juga mempunyai keinginan yang sama. Pasukan kebebasan juga tahu bahwa telah ada rancangan raga yang harus diisi oleh konsep Tuhan. Mereka yang mengusulkan agar aku membuat konsep kebebasan di sana. Mereka lebih banyak tahu daripada aku tentang rancangan raga.
Karena mereka aku bebaskan sebebas-bebasnya. Aku memerintahkan kepada mereka untuk mencari tahu lagi konsep apa yang sekiranya pantas untuk aku letakkan di sana. Di mana itu? Di rancangan raga. Mereka akhirnya bergerilya menuju ke rancangan raga. Pasukan bebas juga menemukan jalan-jalan kebebasan untuk mengetahui tentang rancangan raga. Aku tunggu beritanya. ... Pasukan bebas awalnya mempunyai rencana untuk menjadi penjaga raga. Walau rancangan raga saat itu tidak dirancang untuk dijaga. Mereka mengambil peran sendiri dan menempati posisi itu. Rancangan raga heran. Mengapa mereka terus membuntuti rancangan raga? Seakan rancangan raga melaku-melaku dai. Mau trail. Iya. Lagi membuntuti. Lah berarti melaku iki rancangan raga. Mereka hanya ditanya, berasal dari Tuhan manakah kalian? Ditanya siapa mereka ini? Berasal dari Tuhan manakah kalian? Mereka menjawab bahwa mereka berasal dari Tuhan Maha Menghibur. Rancangan raga tidak menghalangi pasukan kebebasan itu untuk mengikutinya. Hanya rancangan raga tiba-tiba saja pernah hilang dari mereka. Dibuntuti, tiba-tiba hilang. Loh, nanti ini kok kate menjaga. Rancangan raga tidak dapat dijaga oleh siapapun. Dalam kurung selama rancangan tersebut belum jadi. Tapi sejak saat itu rancangan raga boleh untuk mulai dipelajari. Pasukan kebebasan menemukan data bahwa apabila rancangan raga berada di suatu tempat, maka apa yang ada di sekeliling raga akan terasa tumbuh. Di mana rancangan raga itu berada, disitulah perubahan terjadi. Namun rancangan raga tidak melakukan apa-apa. Dia nampak diam saja dan melakukan aktivitas yang terlihat tidak penting. Semisal melamun, tidur-tiduran, dan dia apabila menemukan sebuah benda yang menarik bagi dirinya, akan dia amati dan akan diotak-atik benda tersebut menjadi barang yang mempunyai fungsi lain. Dari sini Masya turu, ya mungkin akan selalu bekerja fungsi. Perubahan, melakukan perubahan di mana rancangan raga itu berada, disitulah perubahan terjadi. Masih keturun, ditunggoni, ada perubahan apa di saya, tapi nggak pernah diselidiki ya. Dia suka memberi. Lebih tepatnya dia hanya melakukan penyaluran atau menyalurkan. Dia tidak memiliki apa-apa. Karena pasukan kebebasan tidak pernah melihat dirinya membawa barang atau benda apapun. Bahkan dia dirawat oleh Maha Pencipta. Dia tidak peduli Maha Pencipta merawatnya atau tidak. Apa yang ingin dia lakukan, maka dia akan melakukannya. Anehnya, dia tampak seperti orang yang tidak paham akan dijadikan apa dirinya. Dia hanya merasa hidup dan menjalankan kehidupannya tanpa tahu apa yang akan terjadi.
Bahkan pasukan kebebasan menilai kalau nanti rancangan raga sudah jadi, dia tidak akan tahu bahwa dirinya adalah rancangan raga seluruh konsep Tuhan. Seluruh pasukan kebebasan menilai yang sama demikian. Mereka saling bertanya, dia siapa? Paling tidak pasukan kebebasan memberikan usulan kepada Maha Menghibur untuk membuat konsep yang menggambarkan keadaannya, yaitu keadaan yang dilihat oleh pasukan kebebasan. Mereka berdiskusi dan mencari jawaban. Jadi dari ngikuti si konsep raga itu, kelihatan raga itu raga yang tidak tahu apa-apa. Tapi di dalamnya ada seluruh konsep Tuhan. Setelah menganalisa demikian, pasukan kebebasan mau mencari jawaban. Mereka berdiskusi dan mencari jawaban. Poin-poin apa yang didiskusikan? Atau dia mempunyai kesimpulan apa dari mengikuti si kerangka raga ini? Satu, dia tidak sedang bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan. Ini yang ditemukan oleh pasukan kebebasan. Dua, dia melakukan hal yang tidak penting. Tiga, dia mempunyai energi yang sama dengan pasukan kebebasan. Empat, dia mempunyai daya tarik yang tinggi terhadap lingkungannya. Lima, dia bisa bekerja. Duduk-duduk itu pekerjaan. Ngomong aja itu ya pekerjaan. Dia bisa bekerja kan ya. 6, dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Oh ya kan? Baru diberitahu oleh lingkungannya, baru dia tahu. Kamu itu ini loh. Oh, paling dijawab, oh, masa. Data tersebut diajukan kepada tuannya, yaitu Maha Menghibur. Topeng selanjutnya. Maha Menghibur merumuskan konsep. Kalau ini nggak perlu diterangkan ya, karena apa? Memang ini sebuah keterangan. Oh, cuma perjalanan pasukan kebebasan yang dipanggil oleh Maha Menghibur untuk meneliti rancangan raga. Ya begitu aja. Apanya yang perlu dijelaskan? Kayaknya yang 1 dan 20 itu kan ada konsep pengangguran yang asik ya. Jangan pengangguran yang membuat susah. Ya harus membuat bahagia, membuat nyaman. Itu pengangguran yang sukses. Selalu dicari-cari ya. Kepingin menjadi pengangguran yang sukses ya. Selalu bersama dia aja. Itu pengangguran sukses. Sebelum Maha Menghibur mendapatkan informasi dari pasukan kebebasan, Maha Menghibur masih dikuasai keinginannya untuk membebaskan Tuhan. Jadi ada ya Tuhan memikirkan bagaimana Tuhan itu bisa bebas ya. Bebas yang dimaksud bukan bebas yang terikat banyak aturan. Salahnya menjadi Tuhan. Akhirnya membawa beban. Salahnya mengonsep kalian. Akhirnya penuh dengan beban. Untung ada konsep pengangguran. Kali aja tidak peduli, sudah saya ciptakan aja. Mau menjadi jalan saya masuk ke AMR ya terima kasih, kalau enggak ya sudah.
Harusnya kan begitu. Maha menghibur masih dikuasai keinginannya untuk membebaskan Tuhan. Maha menghibur mencoba membuat konsep untuk rancangan raga. Konsepnya adalah manusia bebas. Harapannya bila terdapat manusia bebas, maka Tuhan juga akan bebas. Sedikit kerangka konsep ada di benak Maha menghibur. Dia, dalam kurung rancangan raga, akan nampak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Padahal sebenarnya tidak. Saya ulang lagi. Dia, rancangan raga, akan nampak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Padahal sebenarnya tidak. Coba kalau kamu cerita sama kerangka raga itu ya. Diterima aja. Oh iya iya. Oh begitu. Oh. Makanya ada yang memandang siapa dulu yang memberikan laporan di sana. Mesti akan terpengaruh deh. Gitu kan. Ada yang bisa ada yang punya pandangan seperti itu. Semakin dia dipengaruhi orang lain, maka dia akan semakin bebas. Semakin rancangan raga diberi ikatan oleh orang lain, maka dia akan semakin bebas. Namun, pasukan kebebasan datang dan memberikan informasi yang mereka dapatkan saat menjaga raga. Bersatulah antara Maha menghibur dan pasukan kebebasan. Kandungannya seperti itu, lalu akan jadi apa dia? Jadi si pasukan ini memberitakan, ya, kandungannya seperti itu, lalu akan jadi apa dia? Tuhan perlu diajarkan bagaimana cara untuk bebas. Maha menghibur nampak menjadi Tuhan yang sama sekali tidak kreatif. Dia hanya mengandalkan petugasnya dan merumuskan konsepnya berdasarkan data yang didapatkan oleh petugas itu. Bahkan petugas tersebut juga memperoleh data dari rancangan raga. Dalam kurung yang banyak telah jadi. Mereka mengamati kejadian tersebut dan menjadikanlah sebuah konsep. Kita jadikan dia manusia pengangguran saja ya. Iya, kita panggil dia sebagai manusia pengangguran. Sampai kapanpun, bekerja atau tidak bekerja, sesungguhnya dirinya adalah pengangguran. Yakin? Kurang yakin? Sangat yakin? Yakin? Bolehlah. Sepakat. Apalagi? Sudah tidak ada lagi. Yang paling tepat yaitu apa sudah siap dengan segala risikonya menjadikan sebagai seorang pengangguran? Jika dia tidak menganggur, maka dia tidak dapat dengan bebas memikirkan Tuhan. Kebanyakan manusia sudah direpotkan dengan penugasannya. Aku yakin kalau dia menganggur, dia mempunyai kemampuan untuk membebaskan yang sudah bekerja. Dirumuskanlah konsep itu. Ditatalah konsep itu. Judul berikut topeng selanjutnya, judul Maha menghibur berulah. Maha menghibur merasa bahagia karena dalam membuat konsep diperbantukan oleh petugas kebebasan. Petugas kebebasan ini memang teman juga rancangan Maha menghibur. Namun Maha menghibur tidak merasa memiliki petugas tersebut. Petugas itu dapat dimanfaatkan pula oleh Tuhan yang lain. Petugas kebebasan juga dengan bebas melakukan perbantuan
kepada Tuhan yang lain. Walaupun mereka sering dimintai perbantuan, namun mereka tidaklah pudar dari plakat yang menjadikan mereka sebagai petugas kebebasan. Mereka juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Jadi menghibur, membuat seorang petugas kebebasan, dikirim ke sana, itu paling bikin apa ya? Mbodek, apakah dia nanti menghibur Tuhan ya? Apakah berupa kan nggak punya pekerjaan tetap ya, enak sing model menghibur Tuhan dengan nyanyian karaoke, akhirnya jadilah Wana itu ya. Kan nggak punya pekerjaan tetap ya. ada jadi ada yang nangkono ngitik-ngitik Tuhan ya, nangkono mijeti pangeran, macam-macam dibebaskan mau ke kemana-mana ke Tuhan yang lain. Kayaknya enak dari pasukan kebebasan itu ya. Yeah. Omongannya pun sangat menghibur, celtukan-celtukan pun menghibur Tuhan. Maha menghibur seringkali datang ke sebuah puncak bukit, puncak gunung, atau lautan yang luas. Ini termasuk kode ya. Maha menghibur seringkali datang ke sebuah puncak bukit, puncak gunung, atau lautan yang luas. Kalau ini lautan yang luas ya. Kalau kita lihatnya ya sawah yang luas. Ya. Iya. Itu. Ya nek stres krono. Bebas. Dia bersenang-senang di tempat itu karena merasa bahagia telah mempunyai konsep untuk diisi kepada rancangan raga. Ingat judulnya? Maha menghibur berulah. Itu harus ingat judulnya. Maha menghibur bahkan menggoyang-goyangkan air pada lautan. Juga menggoyang-goyangkan angin pada bukit-bukit itu. Menggoyang-goyangkan angin. Situ menggoyang-goyangkan air. Ingat Tuhan yang menggoyang-goyangkan loh ini. Tidak ada yang rusak. Hanya terlihat suasana yang aneh saja pada tempat-tempat yang didatangi Maha menghibur karena ulahnya. Jangan-jangan angin ini, ayo. Digoyang-goyangkan angin-anginnya. Anginnya sudah mau dia berjalan sesuai dengan arahnya, tapi di situ digoyang-goyangkan. Anginnya, loh, kok mingsle begini ya? Loh. Nah itu pekerjaan Maha menghibur. Sudah enak-enak kok. Makanya mungkin Maha menghibur memandang jangan sepanang-sepanang menjadi angin. Jangan sepanang-sepanang menjadi air. Makanya digoyang-goyang. Walaupun seperti itu, Maha menghibur tidak mempunyai inisiatif bagaimana untuk menciptakan konsep tersebut. Dia datang ke tempat Tuhan yang lain dan menanyakan kepada mereka. Ini saya bayangkan Maha Pencipta yang membuat sayembara ya. Begitu. Maha menghibur gak mempunyai konsep ya. Dan kewajiban maha yang lain itu membuat konsep. Iya. Konsepmu apa? Apakah konsepmu sudah jadi? Bagaimana membuat konsep seperti dirimu? Maha menghibur mengajukan pertanyaan kepada para Tuhan yang sedang sibuk membuat konsep juga. Sampai pada akhirnya Maha menghibur menunjukkan konsepnya. Bagaimana menciptakan konsep ini? Dalam kurung yaitu konsep yang dibuat oleh Maha menghibur. Para Tuhan ada yang memberi usulan kepada Maha menghibur. Ada juga yang tidak. Ada juga yang menyarankan agar datang kepada rancangan raga. Namun Maha menghibur malu untuk datang kepada raga. Karena dia merasa tidak bisa apa-apa.
Maha menghibur mau datang kepada rancangan raga apabila konsepnya itu telah jadi. Malu-maluin. Tetap saja walau mendapat usulan atau masukan dari para Tuhan, Maha menghibur harus tetap berusaha. Mungkin ceritanya ada Tuhan yang datang ke sana untuk mencari konsep, kan salah satunya Tuhan ini pernah datang dan dia nggak mempunyai konsep, akhirnya lihat raga, akhirnya menemukan konsep. Makanya dia memberikan usulan kepada Maha menghibur, datang aja ke sana, kali aja ada ide ketika ke sana. Tapi Maha menghibur malu datang ke sana. Maha menghibur memanggil seluruh petugas kebebasan untuk berkumpul di hadapannya. Maha menghibur membuat acara berkumpul dan bercandaria dengan para petugas kebebasan tersebut. Tidak hanya petugas yang dirancang Maha menghibur, petugas Tuhan yang lain juga diundanglah ke tempat Maha menghibur. Jelas punya strategi orang ini ya. Ayo datang. Izin kalau menjadi Tuhan tidak memberikan konsep. Tapi gayanya bercandaria, seneng-seneng. Kali aja mereka yang petugas itu mempunyai pengalaman memberikan usulannya ya. Ada perwakilan-perwakilannya yang datang sebagai perwakilan untuk Tuhan masing-masing. Jadi petugas-petugas itu dari perwakilan Tuhan masing-masing. Jangan salah tangkap. Kalau belum tahu, cari konten yang lain yang memberitakan tentang asal-usul Tuhan. Begitu saudaraku ya. Apa yang dilakukan Maha menghibur supaya dapat memperlancar kerja Tuhan yang lain? Kemudian selama acara tersebut, Maha menghibur membawa mangkok yang berisi dengan air. Ngerayu kita ini. Maha menghibur berkeliling ke seluruh petugas yang datang untuk memasukkan tangan atau bagian tubuh mereka ke air tersebut. Nah, jelas dia mempunyai strategi. Maha menghibur memberikan fasilitas kepada petugas Tuhan. Ayo manfaatkan air ini, tapi jangan diminum, jangan dibungkus. Air dibungkus pakai plastik ya. Boleh untuk pembersihan, boleh untuk penyegaran, agar tugas kalian lancar. Lancar atau lancar? Lancar selalu. Maha menghibur berkeliling dan seperti mengutarakan sebuah promosi air kepada petugas Tuhan. Setelah berkeliling dan seluruh petugas memanfaatkan air tersebut, mereka mempercayai bahwa tugas-tugasnya akan dilancarkan oleh Maha menghibur. Enak Tuhan model kok ini. Maha menghibur membawa air di dalam mangkok tersebut ke rancangan konsep yang telah disepakati. Maha menghibur ditemani oleh ketua tim kebebasan untuk membentuk kerangka konsepnya. Ayo jadi, terus. Air tersebut sebenarnya menyerap energi kebebasan, sehingga mengambil power kebebasan yang beraneka ragam yang dibawa oleh petugas Tuhan. Setelah menjadi sebuah kerangka, Maha menghibur memberikan kerangka konsepnya itu kepada ketua tim kebebasan. Maha menghibur berpesan agar kerangka ini dibawanya. Seluruh petugas kebebasan yang melapor dan menyampaikan perkembangan kepada ketua tim tersebut agar disaksikan pula oleh kerangka ini. Menurut Maha menghibur, dia akan dididik oleh informasi yang dibawa oleh petugas kebebasan. Dia dididik oleh data atau informasi. Setiap data atau informasi yang masuk, dia akan belajar untuk membuka jalan kebebasannya.
Jadi ada banyak data ketika sudah masuk di kerangka konsep itu, ternyata itu diolah untuk menuju kebebasan, dan di situ ada solusi-solusi yang membuat dirimu bebas. Begitulah cara Maha Menghibur menyiapkan konsepnya. Oh, ulai kok ngono iku mau ta. Berulang. Iki sawangane kok dihentikan nggak enak ya? Lanjut. Dilanjut aja ya. Iya. Habiskan. Habiskan. Kurang titik. Oh, memang kurang didik. Iya. Oh. Eh? 6 judul. Kurang 6 judul. Kata apa? Ini sebuah cerita aja ya modelnya.